Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan merupakan kewajiban bagi seorang yang beriman. Dengan bersyukur, yakinlah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, jika kalian bersyukur maka ditambahkan nikmat itu. Jika kufur, ingat azab Allah sangat keras, sangat pedih. Dan bersabar atas ujian dan cobaan, ya. Tidak bisa kita hindari sebagai orang beriman. Dengan sabar, insya Allah kita berharap Allah menghapus dosa dan kesalahan kita serta mengangkat derajat. Karena syukur dan sabar itu merupakan senjata yang ampuh bagi orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, sungguh menakjubkan orang beriman karena semua urusannya baik bagi dia. Dan tidak ada hal itu kecuali bagi orang beriman. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Jika dia mendapatkan musibah, bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Ada seorang ulama mengatakan, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa haula'i thalath unwanus sa'adah. Seorang jika dia mendapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, terjerumus dalam dosa dia istighfar, maka tiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan, ya. Raihlah bahagia dengan syukur, sabar, dan istighfar. Memang tidak mudah para jemaah bersyukur atas nikmat dan bersabar atas musibah. Serta sadar akan dosa untuk istighfar merupakan perkara yang perlu diperjuangkan. Tentu harapan kita adalah duduknya kita setelah sholat subuh sejenak. Mudah-mudahan sebagai bukti di hadapan Allah kita mensyukur nikmat di mana banyak manusia tertipu dengan keduanya. Nikmatani maubunun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal farau, rawahul Bukhari. Dua nikmat banyak manusia yang tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Diberikan oleh Allah Ta'ala umur panjang. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, rawahu An-Nasa'i. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan amalnya baik. Seburuk-buruk manusia adalah panjang umurnya dan amalnya buruk. Amal baik, amal soleh yang kita lakukan di waktu-waktu siang dan malam, ya, di bulan-bulan, terutama para jemaah kita sadar atau tidak berada di bulan yang diharamkan oleh Allah, ya, bulan-bulan haram. Di dalam bulan Hijriyah, ya, kita tahu Al-Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, ya, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, ya. Kemudian setelah itu apa? Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, 12 bulan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ya ada 12 bulan dalam kitabullah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan haram tersebut. Ya. Dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu yang riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Innaz zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu isna asyara syahran. Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban." Ya. Rawahul Bukhari. Waktu itu beredar sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Dia ada 12 bulan, kemudian diantaranya ada 4 bulan haram. 3 berturut-turut. Dzulqa'dah sudah lewat, Dzulhijjah sudah lewat, sekarang Muharram. Dan Rajab nanti antara 2 Jumadi, Jumadil Ula sama Jumadil Akhirah. Ini para jemaah. Apa di sini yang menjadi perhatian kita, bahwa di bulan-bulan haram tersebut sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa apa? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Taala untuk mendidik diri kita para jemaah, ya, agar melatih diri kita untuk bisa bersabar tidak melakukan kezaliman. Fala tatlimu fihinna anfusakum. Yang namanya zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa syai' fi ghairi maudhi'ihi. Ya, berarti kita disuruh untuk berbuat adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kewajiban letakkan pada tempatnya, larangan letakkan pada tempatnya, jangan dibalik. Ya, kewajiban ditinggalkan, larangan dikerjakan. Namanya itu zalim para jemaah. Nah, di sini kita dilarang berbuat zalim di bulan apa saja, namun ditekankan di bulan-bulan haram ini, ya, Allah Taala berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim dalam bulan-bulan tersebut. Meskipun meninggalkan kewajiban dengan melakukan larangan, ya, kira-kira lebih berat mana di hadapan Allah Ta'ala? Ini penting menjadi perhatian kita, ya. Meninggalkan kewajiban dengan melakukan larangan, lebih berat mana di hadapan Allah para jemaah? Silakan dibantu untuk menjawab. Lebih berat mana? Ya, meninggalkan kewajiban, betul. Bismillah. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, apa argumentasinya, apa bukti dan dalilnya? Iblis ketika diperintah untuk sujud tidak mau kepada Adam. Akibatnya mendapatkan kemurkaan dan diusir dari surga. Nabi Adam ketika mendekati pohon yang dilarang, ya, beliau melanggar larangan. Kemudian pada akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma mana'aka an tasjud id amartu qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa yang membuat kamu, menghalangi kamu sujud pada Adam ketika aku perintahkan? Sombong iblis mengatakan, ya, yaitu apa? Engkau ciptakan aku lebih baik daripada dia. Pakai logika para jemaah. Karena apa? Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Menurut iblis, api lebih baik daripada unsur tanah. Padahal sebaliknya, ya, api justru panas dan membakar sifatnya, tanah dingin sejuk dan bisa membuat tumbuh-tumbuhan yang ada. Seperti disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di sini iblis telah mengkhianati dirinya sendiri, ya. Kemudian selanjutnya Nabi Adam, ya, ketika dilarang, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin.
Ya, jangan kau dekati pohon tersebut, kalian berdua, Adam dan Hawa, karena kamu bisa menjadi orang zalim. Tapi setelah itu beliau bertobat, diterima tobatnya. Nah, oleh karena itu bukan berarti ya ketika jangan berbuat zalim kemudian kita tetap mengerjakan kebaikan. Ya, zalim tetap jalan, dosa jalan. Ya. Namun orang yang cerdas tentu saja menjaga kewajiban dan meninggalkan yang haram, terutama di bulan-bulan haram ini para jamaah. Ya. Ini pelajaran penting. Kenapa? Karena seorang biasanya kalau mengikuti pelatihan mau dapat sertifikat lalu naik jabatannya, nah biasa kan semangat para jemaah. Semangatnya apa? Bagaimana mendapatkan poin positif dan bagaimana menghindari poin-poin yang negatif. Ya, kita di sini dilatih selama 3 bulan. Sadar atau tidak, kita sudah berlalu Dzulqa'dah. Ya, kita sadar atau tidak, sudah berlalu Dzulhijjah. Nah, sekarang ada kesempatan bulan Muharram. Jangan kita berbuat zalim. Ya. Kalau kita meninggalkan sholat, ya tentu zalim. Kalau seorang berzina, tentu zalim. Dan seterusnya para jamaah. Nah, justru mari kita kenali dan pahami keutamaan-keutamaan yang ada di bulan haram ini. Ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menjelaskan tentang bulan Allah, ya, Muharram ini namanya bulannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika ditanya, ya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdal ba'dal maktubah, ya, wa ayyus siyami afdal ba'da syahr Ramadan. Qala afdalus shalah ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Wa afdalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullah al-Muharram. Siyamu syahrillah al-Muharram. Ya, rawahu Muslim dari Abi Hurairah. Ya. Hadis Abi Hurairah menjelaskan ketika Nabi ditanya, salat apa yang lebih utama setelah salat wajib? Maka beliau menjawab, yaitu apa? As-shalah fi jawfil lail. Salat di tengah malam yang gelap, itu salat malam, qiyamul lail. Ya. Berarti di sini para jemaah, ya, salat yang paling utama adalah salat malam setelah salat wajib. Dan Ibnu Rajab mengatakan bahwa yang dimaksud salat wajib dan yang mengikuti salat wajib yaitu salat rawatib. Ya. Kalau begitu lebih utama mana salat malam dengan salat rawatib? Ya, beliau menjelaskan salat rawatib karena rawatib itu mengikuti salat wajib, sehingga jangan kita tinggalkan salat rawatib. Ya. Karena barang siapa menjaga salat rawatib 12 rakaat di bangunan rumah di surga. Sebelum duhur 2, setelah duhur 4, 2, berarti 6, ya. Kemudian setelah maghrib 2, 8, setelah isya 2, 10, sebelum subuh 2, dibangun rumah di surga. Nah, di sini ya dijelaskan tentang keutamaan salat. Kemudian yang kedua, Nabi ditanya tentang puasa apa yang lebih utama setelah puasa Ramadan. Maka beliau menjawab, yaitu apa? Siyamu syahrillah al-Muharram, yaitu puasa di bulannya Allah yang namanya bulan Al-Muharram. Para jemaah, bulan Muharram ini disebut dengan Muharram, ya, karena apa? Karena diharamkan di situ yang namanya peperangan. Dulu orang-orang Arab jahiliyah merubah-rubah, ya, menggeser-geser bulan. Setelah Muharram kan Safar, jadi Safar digeser-geser sehingga apa? Sehingga terlepas dari bulan Muharram. Makanya dalam surah At-Taubah 36 ditegaskan oleh Allah Ta'ala, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah, bahwa bilangan bulan itu di sisi Allah adalah ada 12. Apa digeser-geser? Muharram, Safar, ya, sehingga jadi 13 bulan. Digeser-geser supaya apa? Supaya lepas dari larangan untuk berperang. Ya.
Ini para jemaah. Oleh karena itu di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, Ibnu Rajab beliau mengatakan, ya, waqad samman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Muharram syahrullah. Ya. Nabi telah memberikan nama bulan Muharram sebagai bulannya Allah. Wa idafatuhu ila Allah yadullu ala syarafihi wa fadilatihi. Disandarkan kepada Allah, ini kan bulannya Allah, ini Muharram bulannya Allah. Disandarkan kepada Allah menunjukkan bulan tersebut mulia dan penuh dengan keutamaan. Ya. Fa innahu ta'ala la yudifu ilaihi illa khawas, ya, khawasu makhluqatihi kama nasab Muhammadan wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ghairahum minal anbiya salawatullah wa salamuh alaihim ila ubudiyatihi. Dan sebetulnya Allah Ta'ala tidaklah menyandarkan kepadanya, kepada Allah, kecuali memang makhluk-makhluk yang memiliki kekhususan. Sebagaimana Nabi Muhammad Muhammadur Rasulullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan yang lainnya dari para anbiya. Disandarkan kepada Allah Ta'ala, kepada ubudiyah, ya, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Demikian juga wa nasaba ilaihi, ya, yaitu baitahu, baitullah, rumah Allah, masjid, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, ya, wa dzakarallahu man 'inda. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, seperti sekarang kita ini para jemaah, berkumpul di rumah Allah, dibacakan kitabullah, dipelajari di antara mereka, kecuali turun kedamaian, ketenangan, ya, saking tenangnya bisa mengheningkan cipta. Kemudian ya, kemudian turun rahmat, diliputi rahmat, turun malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah SWT. Baitullah berarti masjid ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mulia. Baitullah, Ka'bah mulia, ya. Ontanya Nabi Syuaib naqatullah, ya. Ini para jemaah termasuk bulan Muharram ini. Ketika ditanya puasa yang lebih afdal mana, yaitu apa setelah Ramadan? Siyamu syahrillah al-Muharram, yaitu puasa di bulannya Allah, yaitu al-Muharram. Maka di sini, di dalam hadis ini para jemaah, ya, hadis Abi Hurairah yang oleh Muslim ini menunjukkan kemutlakan puasa di bulan Muharram. Jadi para jemaah kalau mau puasa dari pertama sampai silahkan. Namun memang yang ditekankan, ya, kemarin, ya, yaitu 10 Muharram para jemaah, ya, 10 Muharram, ya. Nabi bersabda, siyamu yaumi Asyura fa inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablah. Rawahu Muslim dari Abi Qatadah, bahwa Nabi bersabda, aku puasa di hari ke-10 Asyura, puasa Asyura, hari Asyura, ya, aku berharap kepada Allah diampunkan dosa-dosa setahun yang lalu. Ya. Dari dua hadis ini kita bisa mengambil pelajaran penting, ya. Bulan Muharram ini disebut sebagai bulannya Allah Ta'ala. Semua bulan-bulannya Allah, tapi ketika Allah sebutkan secara khusus menunjukkan asyaraf, ya, kemuliaan, wal fadl, dan keutamaan para jamaah. Kemudian secara mutlak silahkan berpuasa di bulan-bulan haram tersebut. Karena ketika ditanya ayyusiyam afdal ba'da syahri Ramadan, ba'da siyami syahri Ramadan, ya, faqala siyamu syahrillah al-Muharram. Puasa apa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan? Yaitu puasa di bulan Muharram para jemaah. Ya. Dan memang keutamaan puasa sangat banyak. Ya. Nabi bersabda, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajazibih. Ya, bahwa setiap amal ibadah anak Adam itu baginya kecuali puasa, puasa untukku, aku yang akan membalasnya. Ini.
Dan juga di surga ada namanya pintu untuk khusus yang berpuasa, itu pintu Ar-Rayyan. Banyak orang memberikan nama anaknya Rayyan. Pintu surga khusus bagi orang berpuasa. Para jemaah rahmati Allah, di samping itu juga puasa menyehatkan badan, ya, menyehatkan badan. Maka di sini kita diberikan kesempatan sebenarnya. Sudah berlalu Dzulqa'dah, Dzulhijjah sebagai latihan untuk menahan diri tidak melakukan kedzaliman, meskipun ya namanya manusia, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat dosa, berbuat salah. Dan yang paling baik adalah orang yang mau bertobat dari orang yang berbuat salah. Oleh karena itu para jemaah, mari kita gunakan kesempatan tersebut untuk apa? Untuk banyak beramal soleh. Para ulama menjelaskan, ya, diantaranya juga Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir, bahwa dosa dan pahala dilipat gandakan karena 3 perkara. Pertama, karena tempat. Kedua, karena waktu. Ketiga, karena pelaku. Karena tempat, membunuh misalkan atau mencuri di bumi manapun itu hukumnya haram. Tapi lebih besar dosanya ketika dilakukan di tanah haram, tanah suci, Mekah dan Madinah. Lebih besar dosanya, para jemaah. Yang kedua, karena waktu. Berbuat dosa di waktu-waktu, semua waktu tetap dicatat sebagai dosa. Tapi ketika dilakukan di bulan-bulan haram, maka lebih besar dosanya. Termasuk kebaikan. Ya, juga pelaku. Pelaku, kalau orang biasa dosa ya dosa. Tapi kalau yang melakukan adalah orang yang berilmu, dosanya lebih besar. Orang yang tahu, lebih besar dosanya para jemaah. Nah ini karena 3 perkara ini. Lalu karena itu ketika kita berada di tanah haram, banyak kita istighfar, ya, juga yang tergelincir di tanah haram untuk berbuat dosa juga tidak sedikit. Tapi kalau kita di tanah haram barangkali lebih berhati-hati. Tapi di waktu-waktu haram, bulan-bulan haram, ini barangkali masih ada sebagian dari kita yang belum mengerti, belum paham para jemaah. Ya, ini kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk melatih diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dolim. Ya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Dengan cara apa? Ya kita ketahui keutamaan diantaranya Muharram ini. Muharram adalah bulannya Allah pertama. Yang kedua adalah puasa di dalamnya lebih utama setelah bulan Ramadan ini para jemaah. Ya, silakan banyak berpuasa silakan, tapi sudah berlalu bagi kita, ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan kemarin dan kebetulan sama dengan Saudi. Ya, 10 Muharramnya sama kemarin semua. Ya. Nah, puasa di sebelum Muharram tersebut ya mendapatkan apa? Keutamaan diampunkan dosanya setahun yang lalu. Ya. Para jemaah rahmati Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melihat orang Yahudi puasa di hari Asyura, ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'a al-yahuda tasumu yaum Asyura faqala ma hadza qalu hadza yaumun salih hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim faqala ya fasamahu Musa faqala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Rawal Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Ketika kata Ibnu Abbas, ketika Nabi mendatangi kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Lalu Nabi bertanya, ada apa ini? Ya, ini apa? Maka sahabat pun menjawab, hadza yaumun sholeh.
ini adalah hari yang baik. Ya. Hadza yaumun najjallah Bani Israil min aduwihim. Ini hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka, yaitu dari Fir'aun. Fasomahu Musa, kemudian Nabi Musa berpuasa di hari itu. Apa kata Nabi? Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan dengan kalian, ya. Itu orang-orang Yahudi ini. Kemudian Nabi berpuasa dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Dari hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, para jemaah, menunjukkan bahwa Yaum Asyura adalah hari yang baik. Hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, yaitu dari Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga beliau puasa, ya. Nah, dan Nabi mengatakan, saya lebih berhak kepada Nabi Musa. Karena kita sebagai orang beriman juga beriman kepada Taurat, beriman kepada Nabi Musa, ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak membedakan antara rasul. Demikian juga kita beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Injil, para jemaah. Nah, disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, lebih berhak kepada Nabi Musa, ya. Sehingga beliau puasa dan juga menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Namun para jemaah rahmati Allah, ketika beliau berpuasa di hari Asyura, ya, kemudian para sahabat mengatakan ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasara. Lalu beliau mengatakan, kalau begitu jika tahun depan kita puasa tanggal 9 dan 10, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, ya, yang juga riwayat Imam Muslim. Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah, ya hadza yaumun innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Faqala Rasulullah sallam, fa idza kana al-'amul muqbil sumna yaumat tasi', ya, falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Rasulullah SAW puasa di hari Asyura, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah hari, ya, di mana Yahudi dan Nasara mengagungkan hari itu, membesarkan hari itu. Lalu beliau bersabda, ya, apabila kita masih hidup tahun depan, insya Allah kita puasa di hari ke-9-nya. Ternyata belum sampai tahun depan beliau wafat, beliau meninggal, ya. Menunjukkan bahwa di sini menyelisihi Yahudi dan Nasara di dalam hal masalah ibadah itu, para jemaah, ya. Sama ketika Nabi SAW melihat ke arah langit ketika kiblat menghadap Baitul Maqdis, ya, Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kami lihat wajahmu selalu menghadap ke langit, karena beliau ingin berbeda, maka disuruh menghadap ke Masjidil Haram, para jemaah. Demikian juga ketika hari itu diagungkan oleh al-Yahud wan Nasara, kemudian apa? Beliau puasa nanti pada hari yang ke-9-nya. Nah, karena itu kalau kita berada di bulan Muharram, maka silahkan kita berpuasa, ya, di tanggal 9 dan tanggal 10. Karena kebetulan sekarang 11, ya. Kemarin 10, sebelumnya 9, ya. Insyaallah di antara saudara, ya, berpuasa di bulan tersebut. Itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala bahwa
puasa Asyura itu memiliki 4 tahapan. Ya. Pertama, ketika Nabi di Mekah, beliau puasa dan wajib bagi beliau. Dan beliau tidak menyuruh orang-orang berpuasa, tidak menyuruh sahabat untuk puasa. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah, ya. Sebagaimana Imam Bukhari, kana Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal Madinah samahu wa amara bisyamihi falamma nazalat fariidhah syahr Ramadan kana Ramadan huwa alladhi yasumuhu fataraka shaum Asyura faman syaa shamahu wa man syaa aftar. Pertama dulu ya, Asyura itu adalah hari juga orang Quraisy fil jahiliyah puasa, Pak. Yahudi juga puasa, Nasara juga puasa, diagungkan. Islam juga mengaku itu, ya, dulu. Dan Nabi berpuasa, tapi tidak menyuruh sahabat untuk puasa dan wajib bagi beliau. Ya, itu pertama. Nah, kemudian kondisi yang kedua, ketika di Madinah, ya, Ahlu Kitab Yahudi dan Nasara mengagungkan hari itu dan puasa, maka yang kedua Nabi menyuruh sahabat untuk berpuasa. Ya. Kemudian ketiga, setelah ada kewajiban Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan bagi yang mau berpuasa silakan, yang tidak silakan. Ya. Ini. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Kemudian di akhir hidupnya beliau tidak hanya puasa, yang keempat tidak hanya puasa di Asyura, tapi puasanya juga ditambah dengan hari yang ke-9. Nah, jadi ini 4 kondisi, 4 keadaan. Jadi pertama dulu, ya, kata Aisyah sebagaimana hadis Imam Bukhari, pertama dulu di Mekah beliau puasa, mewajibkan puasa untuk beliau sendiri. Tidak menyuruh para sahabat. Yang kedua, ketika di Madinah menyuruh sahabat. Ya. Ketiga, sampai menyuruh itu sebagaimana hadis Ar-Rubai' binti Muawwid yang riwayat Muslim, ya, sampai anak kecil pun diajak puasa Asyura. Wa nusawwimu sibyanana, kami ngajak anak kecil untuk puasa. Ketika mereka menangis dikasih al-lu'ba minal ihn. Dikasih apa? Mainan dari bulu-bulu. Ya. Ketika menangis kasih mainan untuk dirayu para jemaah. Karena begitu besarnya dan begitu agungnya perhatian, ya, Nabi SAW. Dan tidak hanya itu, sampai orang-orang jahiliyah pun. Nah, ketika ditetapkan syariat sebagai syariat Islam, ya, Nabi mengagungkan itu. Ya. Sampai di Madinah, sampai Nabi mengutus utusan ke daerah-daerah di Madinah yang nggak puasa, ya, sudah tahu, lanjutkan untuk berpuasa. Misalkan tahunnya jam 9 atau tahunnya siang hari, maka sisa harinya suruh tahan untuk tidak makan dan minum. Ya. Kemudian berpuasa, lanjutkan puasanya. Nah, ini para jemaah, betapa pentingnya. Sampai dalam hadis Ar-Rubai' binti Muawwid, wa nahnu nusawwimu sibyanana, kami mengajak anak-anak kami yang kecil-kecil untuk puasa. Kalau mereka nangis, tapi kami kasih yaitu mainan dari bulu-bulu. Bagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Nah, namun setelah datang Ramadan, Nabi memberikan kebebasan. Ya, silakan, ya. Nah, namun tetap pengutamaan tetap ada para jemaah. Yang tadinya hukumnya wajib. Ya. Tetap keutamaan sebagaimana beliau bersabda, siyamu yaumi Asyura fa inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffirah as-sanallati qablah. Rawahu Muslim. Puasa di hari Asyura, aku berharap Allah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Biasanya, dan bukan hanya biasanya, sebagai kaidah, kalau yang dihapus dosa dengan amal ibadah itu adalah dosa kecil. Kalau dosa besar harus dengan tobat para jemaah. Tobat itu syaratnya satu, ikhlas. Kedua, menyesal, an-nadam. Ketiga, al-iqla' anid dzambi, meninggalkan perbuatan dosa.
Yang keempat, al-azmu ala alla ya'uda ila hadzal dam, harus ada keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Yang kelima, jika berkaitan dengan hak manusia harus minta maaf. Nah, ini 5 para jemaah. Ini kalau dosa besar syarat harus tobat, ya. Kalau dosa kecil bisa dengan puasa dihapus, bisa dengan salat, as-salawatul khamsu wal jum'a ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Rawahu Muslim. Salat 5 waktu, ya, Jumat satu ke berikutnya, Ramadan satu ke berikutnya, itu bisa menghapus dosa di antara keduanya jika dia tidak melakukan dosa besar. Nah, sementara dosa besar harus dengan tobat. Puasa Asyura menghapus dosa yang lalu. Dosa apa? Dosa kecil. Para jemaah, ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan itu akan menghapus keburukan, ya. Tapi ingat, itu dosa kecil. Kalau dosa besar harus dengan tobat. Harus dengan tobat para jemaah. Bagaimana tahu bedanya dosa kecil dengan dosa besar? Ya, di antaranya, kalau dosa besar ada ancaman, baik dunia maupun akhirat. Seperti orang mencuri, Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri laki perempuan, potong kedua tangannya, potong tangannya, ya. Potong tangan-tangannya di sini menunjukkan apa? Ada ancaman. Orang berzina dirajam, ada ancaman, berarti dosa besar. Ini para jemaah, ya. Ghibah ada ancaman, seperti makan, ya, bangkai dari manusia. Ini dosa besar. Maka itu harus tobat. Kalau hubungan dengan Allah Ta'ala, ya tobat dengan tobatan nasuha. Kalau hubungan dengan manusia, ya tobatnya harus minta kerelaannya, ya. Al-muslim al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Orang Islam satu sama lainnya haram darah, harta dan kehormatannya. Maka kita harus mengembalikan atau minta kerelaannya. La yahillu malu mri'in illa anti bi nafsi, kata Nabi. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaannya. Nah ini. Nah, ketika dilakukan di bulan haram seperti ini, dosa lebih besar para jemaah. Nah, kita ini dilatih, ya. Namun ya itu tadi, jatuh bangun. Meskipun sudah tahu, jatuh bangun, ya. Kita biasanya kalau mendapatkan kesempatan untuk ada diklat di kantor, ya, kemudian itu ada poin, ya, untuk bisa dapat sertifikat dan naik jabatan, biasanya kita siap-siap. Demikian juga kita dilatih 3 bulan ini para jemaah, 3 bulan. Agar menahan diri tidak berbuat zalim. Semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu saja itu akan mendapatkan karunia. Tidak akan sia-sia sekecil apapun para jemaah di hadapan Allah. 1 detik waktu yang kita keluarkan, 1 kalori dari tenaga yang kita gunakan, 1 rupiah dari uang yang kita keluarkan di jalan Allah, tidak akan ada yang sia-sia. Ya. Nah, mari kita untuk bersemangat para jemaah beramal soleh dan juga meninggalkan perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, terutama di bulan-bulan haram ini. Ya. Dengan cara apa? Tadi sudah beberapa keutamaan. Ini bulan haram, bulannya Allah. Ya, Muharram ini bulannya Allah. Yang kedua, puasa di dalamnya paling utama setelah puasa Ramadan. Yang ketiga ada hari yang memang diagungkan oleh semua agama, Yahudi, Nasara, bahkan orang-orang jahiliyah. Ya. Karena memang mereka adalah dari Nabi Ibrahim para jemaah. Ya. Agama tauhid. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Pertama Nabi Ismail. Nabi Ismail turun sampai kepada Nabi Muhammad, orang Arab. Nabi Ishak turun sampai Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Ya, ini sebuah agama langit, agama wahyu para jemaah. Namun setelah Nabi Muhammad, ya tentu saja sebagai penutup para nabi, ya. Maka Muhammadun aba hadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak seorang dari kalian, tapi beliau adalah Rasulullah dan nabi terakhir.
Ya, Nabi bersabda, "Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yumha biyal kufru wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun ala qadami wa ana al-aqib wal aqib alladhi laisa ba'dahu nabi." Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, di mana kekufuran dihapus dengan perantaraanku, dan aku adalah Al-Hasyir, di mana nanti manusia dikumpulkan depanku. Aku adalah Al-Aqib, Al-Aqib adalah tidak ada nabi setelahku. Maka beliau nabi penutup. Para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, dengan demikian kita diberikan nikmat dan karunia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilipatkan nikmat itu dengan kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu konsekuensi dari cinta, diberi nikmat lagi kita oleh Allah, cinta untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, termasuk diantaranya bulan Muharram ini. Ya. Betul bukan wajib, dulu wajib, sekarang tidak wajib lagi Muharram, tapi keutamaannya sangat besar. Sampai disebut dengan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Silakan besok mau puasa, Senin mau puasa, dengan niat, kalau memang kebetulan Senin Kamis biasa puasa, dengan dua niat. Yang pertama Senin dan Kamisnya, yang kedua nih di bulan Muharram. Silakan para jemaah. Ya. Atau ditambah lagi di Selasa Rebunya silakan. Artinya di sini secara mutlak. Ya, secara mutlak di bulan Muharram. Karena ketika ditanya tentang puasa apa yang paling utama setelah bulan Ramadan, yaitu siyamu syahrillah al-Muharram. Hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim, yaitu puasa di bulannya Allah, yaitu al-Muharram. Di sini mutlak. Artinya mutlak itu para jemaah dari tanggal 1 sampai akhir, silakan. Tapi di sini ada yang lebih utama lagi, yaitu Asyura. Nah, Asyura dulu kondisi pertama, marhalah tahapan pertama di Mekah, Nabi mewajibkan bagi beliau dan tidak menyuruh sahabat. Ketika di Madinah nyuruh sahabat sampai anak kecil dipuasakan. Nah, ketika bulan Ramadan turun, maka beliau tidak puasa dan beliau memberikan kebebasan. Barang siapa yang puasa silakan, tidak ada masalah. Dan di akhir hidupnya, ketika beliau puasa Asyura, maka ketika para sahabat mengatakan hada yaumun tu'addimuhu al-yahud wan nasara, faqala idza kana al-'amul muqbil sumna yaumat tasi. Ya. Ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasara. Apa kata beliau? Tahun depan insya Allah kita puasa di hari ke-9-nya. Falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tahun depan beliau sudah meninggal. Nah, maka di akhirnya adalah ya kita silahkan para jemaah. Ya, tapi ini sudah berlalu. Tidak ada masalah sebagai ilmu. Barangkali kemarin dan lusa ada yang kelewat puasanya, ya. Sayang, ya mudah-mudahan dengan kita ingat dengan hadis tersebut, tahun depan mudah-mudahan bisa berazam, punya himmah. Ya. Tahun depan misalnya punya himmah, punya tekad yang kuat untuk puasa, lalu tidak puasa karena safar atau apa atau yang lainlah para jemaah, atau karena malas barangkali. Ya, Nabi bersabda, Allah berfirman, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kataballah indahu hasanah kamilah." Muttafaqun alaih. Barang siapa bertekad bulat untuk melakukan suatu kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, maka dicatat pahala sempurna. Nah, kalau kita tidak tahu itu kebaikan, bagaimana kita mau bertekad para jemaah? Bagaimana bisa tahu? Yaitu dengan ilmu, ya. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita dengarkan beberapa hadis tersebut para jemaah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini bahkan hari tersebut, ya, sebagaimana juga Abdullah bin Abbas mengatakan,
Hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura wa hadha syahr yakni syahr Ramadan." Rawahul Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Aku tidak melihat Nabi bersemangat untuk puasa melebihi keutamaannya atas yang lainnya kecuali hari ini, yaitu hari Asyura. Hari Asyura. Dan juga beliau tidak semangat puasa di satu bulan, yaitu kecuali bulan Ramadan. Nah ini, ya berarti beliau semangat para jemaah. Nah kita ingin mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Contoh yang baik bagi kita, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Tapi sudah berlalu kemarin. Saya yakin ya para jemaah juga berpuasa. Seandainya kelewat, barangkali informasi tentang keutamaan hari Asyura ya kelewat ya. Mudah-mudahan tahun depan setelah kita dengar hadis sekarang pagi ini, ketika kita sekarang ini tahun depan saya akan berusaha ya, saya bertekad bulan untuk puasa Asyura dan hari ke-9-nya. Tahun depan mungkin pas ada rapat penting, ada tugas penting, ya harus makan dan minum, kemudian nggak jadi puasa. Kira-kira dapat pahala tidak? Dapat pahala. Man hamma bihasanatin walam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Muttafaqun alaih. Muttafaq alaih ini maksudnya apa? Disepakati sahihnya Bukhari Muslim. Jadi ini firman Allah hadis qudsi, barang siapa hamma itu tekad bulat, tekad kuat untuk melakukan hasanah kebaikan, tapi tidak dilakukannya, maka dengan tekad yang kuat dicatat pahala sempurna. Ini kemurahan Allah. Cuman masalahnya kalau kita tidak tahu bahwa itu kebaikan, ya sebagaimana ketika saudara tahu ya bahwa kalau berbuat begini dapat bonus ini, barang siapa untuk apa di perusahaan, di kantor misalkan dapat poin-poin begini akan begini, itu akan semangat. Nah, untuk yang namanya hasanah kebaikan dalam agama ya, parameternya bukan manusia, parameternya bukan katanya, parameternya bukan perasaan, parameternya bukan akal, parameternya bukan katanya, bukan ikut-ikutan, parameternya Al-Quran dan Sunnah, Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian para jemaah, ketika kita tahu tentang keutamaan tersebut, ya kalau memang kemarin ini kebetulan nih para jemaah, sekarang tanggal 11 ya, kemarin 10 Pak ya, sebelumnya tanggal 9 ini. Nah barangkali ada yang kelewat, kemudian karena belum tahu tentang keutamaan secara detail, cuma dengar saja bahwa ada puasa 10 Muharram, ya hanya itu saja tahunya. Tapi sekarang kita lebih detail lagi dengarkan tadi hadis Nabi SAW. Kemudian, oh kalau begitu rugi saya. Tahun depan saya akan puasa, saya akan bertekad kuat, bertekad bulat untuk puasa. Lalu tahun depan ternyata dapat tugas yang mengharuskan dia tidak puasa, atau ada kendala lain, maka para jemaah sudah dicatat di sisi Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Ini salah satu ya keutamaan kalau kita mengerti ilmunya. Ilmu adalah segalanya. Ilmu penghubung tanpa batas, ya, sangat berharga bagi yang memilikinya. Kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun minal mal li'annahu yahrisuka wal malu anta tahrisuhu. Ya. Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu yang menjagamu, sementara harta engkaulah yang menjaganya. Kemarin ada anak yang lagi belajar di Masjid Nabawi, dia ke Riyadh sama temennya dititipi duit ya 280.000 rial, hitungannya 1 M, naik angkutan umum ya, bawa cash. Jadi dia bilang, ke kamar mandi saya bawa ya, tidur saya dekep. Lalu dia sadar ternyata begitu ya. Betapa takut ini, artinya harta itu kita yang akan menjaga,
Seperti Qarun, berapa orang yang bawa apa? Bawa kunci hartanya. Nah, kalau ilmu yang menjaga kita para jamaah. Kisah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Beliau ulama Ahlus Sunnah pada zamannya. Di atas beliau melihat ada awan dan di atas ada cahaya. Singgasana cahaya dan ada suara, aku adalah Allah. Hampir terkecoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi setelah mengatakan, sekarang aku bolehkan untuk dirimu yang aku haramkan untuk yang lain. Nah, setelah itu baru sadar engkau adalah musuh Allah. Ya. Akhirnya robek itu singgasananya para jamaah dan gelap. Ada suara lagi, sudah 70 orang aku gelincirkan, tapi kamu selamat dari godaanku karena ilmumu. Ditanya oleh orang lain, kenapa engkau bisa seperti itu? Kok tahu itu syaitan? Karena apa? Sebagaimana kita tahu ilmunya, tidak ada syariat Allah yang berubah. Kok dia menghalalkan bagiku yang diharamkan Allah untuk yang lain? Ya, kan ada sebagian orang, Pak, oh saya minuman keras ini, ya, Anda melihat masuk ke mulut tapi dia itu ke laut, gitu. Syariat sudah selesai bagi saya. Sekarang saya hakikat, udah nggak sholat. Ya, zina bagi dia, oh bukan zina, pendekatan dan seterusnya. Nah, ini para jemaah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau selamat, diakui oleh syaitan bahwa engkau selamat karena ilmumu. Karena ilmunya apa? Itu apa? Tidak ada syariat yang berubah. Para jemaah, sholat di mana? Sholat di Mekah. Mekah belum zuhur, belum Jumatan. Di sini jam 12, di sana masih jam 8, beda 4 jam. Ini para jemaah. Terkadang seperti itu. Nah setelah kita mengetahui keutamaan dengan ilmu ini, sekarang saudara misalkan kemarin kelewat tidak sekuasa karena mungkin tahunya secara global. Nah, sekarang lebih detail, tahu keutamaan, lalu berazam, bertekad kuat tahun depan mau puasa, tahun depan mau haji, tahun depan mau umroh, tidak terlaksana, sudah dicatat Pak pahalanya. Nah, inilah yang kita harapkan ya. Apalagi kalau bukan pahala kita harapkan, para jamaah rahmati Allah. Ya, hidup di dunia sebentar. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 dapat bonus, Pak. Itu. Ini. Baik, ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan hadis ini, kana yaumu asyura ta'udduhul yahud 'idan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum. Orang Yahudi menjadikan hari Asyura sebagai hari raya, diagungkan. Oleh karena itu berpuasalah kalian. Ini semua untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Demikian para jamaah rahmati Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, dan diisi dengan amal-amal soleh, berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang dan dimurkai, tidak diridhoi oleh Allah, terutama di bulan-bulan haram. Dan kita masih punya kesempatan bulan haram ini di bulan Muharram ini. 3 bulan haram berturut-turut. Dzulqa'dah sudah berlalu, Dzulhijjah demikian juga. Sekarang Muharram sudah masuk hari ke-11. Mudah-mudahan ya setelah keluar dari masjid ini kita selalu diingatkan dengan ilmu yang sudah kita dengarkan tadi oleh Allah Ta'ala, dijaga ya. Ketika kita mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang Imam At-Tirmidzi. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan para jemaah, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Bapak Ibu sekalian, silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit menjelang sholat Isra. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oh, ada.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan mengenai bulan haram ini sudah sangat komplit, sangat jelas, sehingga mungkin saya tidak akan bertanya lagi pada hal ini. Ada hal yang kemarin menjadi perhatian teman saya, jadi di luar konteks, yaitu bahwa karena belum lama ada saudara kita yang istrinya meninggal, maka ada pertanyaan bahwa ada 3 hal yang dibawa oleh orang yang sudah meninggal, yaitu amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Pertanyaan beliau, bagaimana kalau anaknya nggak soleh tapi dia mendoakan? Iya. Anaknya itu cinta banget kepada orang tuanya sehingga mendoakan, akan tapi dia nggak soleh, dia sholat enggak, banyak melakukan kesalahan. Bagaimana dengan doanya, apakah dijabah apa enggak? Itu aja, Ustaz. Iya, kalau terkait dengan orang meninggal, 3 perkara yang ikut, 2 pulang, 1 bersamanya. Yang 2, yang 3 ini adalah keluarga, harta dan amal. Ya. Keluarga pulang dan harta, amal tetap bersamanya. Adapun hadis barusan adalah idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah, rawahul Bukhari. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3. Pertama, amal jariah, ketika nyumbang masjid, bikin sumur untuk umum, ya, itu mengalir terus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, seperti kita ngajar, ya, kemudian dijalankan oleh orang yang kita ajar, seperti anak-anak kita ajari sholat atau orang lain teman kita, maka kita akan dapat pahala terus. Yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Memang di sini, ya, anak, ya, waladin soleh, dan yang namanya anak soleh tentu saja, ya, disebut dengan amal soleh. Kalau dia taat kepada Allah Ta'ala, disebut dengan amal soleh, seperti dalam firman Allah, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah beramal soleh. Amal soleh itu apa? Pertama, ikhlas, kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Anak yang soleh punya kriteria apa? Yang taat kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada, meskipun dia soleh kemudian tidak terjatuh pada dosa, pasti terjatuh pada dosa. Ya, kullu bani adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat dosa, salah. Yang paling baik mau tobat, ya. Nah, masalah doa diterima atau tidak, itu para ulama sudah menjelaskan. Di antaranya seperti orang yang safar, yamuddu yadahu ilas sama, ya Rabb wa mashrabuhu haram wa mat'amuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dia mengangkat tangannya ke langit berdoa, ya Allah, ya Rabbi, sementara minumannya haram, makanannya haram, ya, dan dia dapat kasab dari yang haram. Bagaimana doanya bisa diterima? Nah, maka di sini ada sebab-sebab doa diterima dan sebab-sebab doa ditolak. Ya. Di antaranya waktu, tempat. Oh, ya. Waktu seperti sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah ketika turun hujan. Tempat seperti di Arafah, di Multazam,
Itu para jemaah. Ya. Kemudian yang membuat ditolaknya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan seperti orang memanah. Maka orang memanah itu busur, kekuatan tali busurnya, kekuatan tangannya, itu semua harus terukur sehingga bisa tepat sasaran. Nah, kalau itu semua terukur, maka akan tepat sasaran. Begitu juga dengan doa. Beliau memberikan permisalan seperti itu. Nah, maka di sini ya, ketika dia mendoakan orang tuanya, lalu dia bertobat pada Allah Ta'ala, di saat itu dia dalam keadaan memang tidak berbuat dosa, ya insya Allah diterima. Dan memang kita harus berdoa, karena doa itu ibadah para jemaah. Ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu mengatakan, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan, dan orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nabi bersabda, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah ya bi ihda thalath, imma an yu'ajjila da'watahu wa imma an yaddakhira wa imma an yasrifa min as-su' mithlahu. Qalu idzan nukfir, qala Allahu aktsar. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim kecuali akan diberi salah satu dari tiga. Pertama, entah dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Kalau tidak, disimpan di akhirat sebagai pahala. Kalau tidak, diselamatkan dari musibah yang semisalnya. Apa kata sahabat? Kalau kita banyak doa, Allah akan banyak mengabulkan. Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak peduli doa dikabulkan, yang penting aku doa. Karena doa itu sendiri merupakan ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu, para jemaah, perasaan kita menjadi orang tidak soleh itu harus memang. Oh, saya ini belum soleh. Justru jangan merasa soleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu sok suci, sok bersih. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Ketika kita merasa sudah baik, itu justru malah perlu dipertanyakan kebaikannya. Hendaklah kita selalu merasa tidak soleh, tidak baik. Ya, itu para jemaah demikian. Nah, insya Allah kalau anak itu betul-betul berdoa di saat itu, orang musyrik aja diterima. Buka surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di atas laut, kapal kena terjang ombak. Sekarang Masya Allah sering terjadi ini, subhanallah ya, kecelakaan kapal ini para jemaah. Ketika mereka di atas laut ya, diterjang ombak, apa yang ingat? Berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ini orang musyrik, Allah selamatkan. Tapi ketika selamat di daratan, mereka syirik lagi. Nah ini ya. Maka ketika dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia berada dalam kondisi yang baik, insya Allah demikian. Sehingga jangan sampai kita merasa putus asa. Tapi kalau kita merasa tidak baik, merasa tidak soleh, itu satu keharusan yang menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita sudah merasa baik. Demikian kurang lebih. Barangkali itu ya sudah waktunya para jemaah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan pertolongan pada kita, taufik, istiqomah di atas jalan Allah, dan mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu fikum wa jazakumullah atas perhatiannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.